Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Semoga kabarnya selalu baik-baik saja, selalu sehat, bahagia, dan selalu berserta orang-orang yang selalu mencintai Allah, orang-orang soleh dan sahabat-sahabat yang menyayangi, melindungi, dan mensupport keluarga yang bahagia dan semua orang-orang yang selalu positif. Oke, pagi ini saya mau sudah lama ya saya tidak berpuisi, jadi saya membuat puisi ya. Namanya puisinya, judulnya puisi tentang hari yang indah. Ya, saya tidak mau berpuisi yang sedih-sedih ya. Puisinya yang harus puisi yang bahagia ya, karena bahagia itu bisa membuat seseorang menjadi lebih cantik, lebih tampan, lebih ceria, dan semua orang yang mencintai Anda akan merasa bahagia ya. Kalau berpuisi yang sedih, orang-orang yang mencintai Anda itu akan merasa sedih juga. Jadi saya mau puisi yang berbahagia, yang bahagia. Oke, puisinya kita langsung saja ya. Judulnya Hari yang Indah. Hari yang indah telah aku lewati. Aku melihat berbagai pemandangan yang indah. Aku melihat bunga-bunga yang bermekaran dengan indah, senyum-senyum yang menawan, hati yang tenang dan menyejukkan. Perjalanan panjangku tidak dimulai dengan sesuatu yang benar-benar menyenangkan. Aku melewatinya dengan hal-hal yang penuh dengan kejutan, penuh warna, penuh dengan segala liku, segala lara. Namun pada akhirnya, setelah perjalanan panjang itu, aku menemui hal yang begitu nyaman, begitu tenang. Perjalanan indah, hari yang indah itu tentu akan terasa indah ketika tiba pada masanya, pada waktunya. Perjalanan indah tidak akan selamanya bisa indah ketika kita tidak bisa memaknai hari itu dengan sebenarnya. Hati yang kosong, hati yang bimbang, hati yang sedih tentu tidak akan bisa mendapatkan hari-hari yang indah. Kekosongan hati, kesedihan, kehampaan, semuanya akan bisa terlewati ketika kita menyerahkan segala urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mempunyai teman, kita tidak mempunyai orang yang bisa dipercaya. Kita berada sendiri di negeri asing, namun ketika semuanya kita ikhlas, kita jalani, kita tahu niat apa yang ada dalam hati kita adalah niat saya bisa menjalaninya. Dan setelah itu terlewatilah sudah sungai yang dalam, bukit-bukit yang terjal, bukit-bukit yang curam. Akhirnya kamu bahagia bisa melewati itu semuanya. Itulah yang dinamakan hari yang indah. Setelah hujan reda, timbullah pelangi yang indah, timbullah matahari yang indah yang menyinari hati kamu, menyinari hidupmu. Semua adalah ketika kita bisa menerima takdir yang baik, takdir yang buruk, kita bisa menerimanya dengan ikhlas, dengan tenang. Dan yakinlah Allah tidak akan memberikan sesuatu itu, kesusahan apapun, ketika Allah tahu bahwa kamu bisa melewati itu semua. Allah tidak mungkin memberikan sesuatu yang tidak kamu bisa lewati. Jadi apapun itu, jalanilah dengan hati yang tenang, dengan hati yang ikhlas.
dan semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Jangan terlalu mencintai manusia, karena kalau kita terlalu mencintai manusia, pada akhirnya akan sakit hati. Dan ketika kita terlalu disakiti, maka akhirnya hilanglah cinta itu kepada manusia tersebut. Dan akhirnya kamu akan ketika akhirnya kamu akan bisa menyatu dengan keadaan. Ketika rasa cinta itu hilang kepada manusia itu, maka akan timbullah rasa cinta kepada Allah yang sepenuhnya, yang benar-benar. Jadi kita tidak membutuhkan cinta dari manusia, tapi ketika membutuhkan cinta dari Allah, semuanya akan berjalan dengan indah, dengan tenang, dengan tentram. Karena kita tidak berharap sepenuhnya kepada manusia, dan akhirnya akan selalu berharap kepada Allah, dan Allah akan memberikan cinta yang sesungguhnya ke dalam diri kita, dan sehingga kita akan merasa hati kita itu penuh dengan cinta dari Allah, sehingga kita tidak membutuhkan lagi cinta dari manusia. Jadi seperti itu perjalanan ketika kita sering disakiti, maka Allah itu menginginkan kita lebih mencintai Allah. Karena ketika kita terlalu mencintai manusia, kita akan melupakan Allah. Ketika kita sering disakiti, sering dizolimi oleh manusia, maka setelah itu apa yang terjadi? Allah menginginkan itu supaya kita kembali kepada Allah, mengingat Allah, mencintai Allah. Karena manusia itu tidak ada yang bisa mencintai kita 100% sepenuhnya. Terlalu mencintai manusia, maka kita akan terjatuh. Ketika kita dikecewakan, kita akan sakitnya benar-benar. Tapi ketika kita jalani saja seperti air mengalir, biasa-biasa saja, berbuat baiklah tanpa mengharap dibalas oleh orang yang kita berikan kebaikan. Jadi semuanya ikhlas saja. Jangan saya sakit hati, contohnya saya sakit hati, saya sudah berbuat baik, saya sudah mencintai orang itu dengan sepenuh hati, tapi tidak ada balasan apapun untuk kita, ya. Kalau seperti itu, seumur hidup kita akan dipenuhi dengan rasa kecewa yang mendalam. Jadi ya sudahlah, boleh mencintai seseorang tapi tidak boleh berlebihan. Jangan sampai mencintai seseorang itu akan melebihi rasa cinta kita, melebihi cinta kepada Allah. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kita akan tenggelam, kita akan terjatuh selamanya. Tetapi ketika mencintai Allah dan kita tidak membutuhkan cinta manusia kepada kita, cinta kita kepada Allah akan abadi, dan Allah akan mencintai kita abadi selamanya. Hanya Allah lah yang paling setia, paling bisa menjaga hati kita. Percayalah, tidak usah khawatir kita dikecewakan, kita dikhianati, kita disakiti. Tidak usah khawatir. Hidup kita itu hanya sebentar saja. Dan percayalah, setelah kematian, semua rasa kecewa, rasa disakiti, semuanya akan terputus. Jadi tidak akan selamanya. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah nikmati hidup ini, apapun yang terjadi. Jangan tinggalkan sholat, karena ketenangan itu ketika sholat kita itu khusyuk, sholat itu benar, maka akan timbullah ketenangan. Kita akan bisa lebih memaknai hidup kita, benar-benar bisa memaknai hidup kita. Kita akan lebih bisa bersyukur. Jangan terlalu overacting, terlalu banyak menangis. Hidup saya selalu begini, ya, selalu disakiti, selalu apalagi
selalu eh, dibenci oleh orang, khususnya perempuan yang selalu membenci, selalu iri hati. Biasanya kalau masalah itu ya, kalau masalah iri hati biasanya perempuan. Kalau laki-laki lebih banyak, tidak terlalu banyak melihat uh, persaingan atau apa. Laki-laki itu lebih mungkin hanya satu dari 50 orang yang seperti perempuan bicara banyak, tapi kebanyakan laki-laki lebih bisa diam ya. Kecuali perempuan itu aduh banyak sekali merasa persaingannya, rasa iri hatinya, hasadnya. Dari perjalanan hidup saya itu ya, saya lebih banyak yang benci itu perempuan. Terus terang, ketika sekolah, bekerja, paling dibenci itu oleh perempuan. Entahlah, paling melihat saya itu seperti melihat apa gitu, padahal saya tidak punya apa-apa, saya orang biasa, keluarga sederhana, tapi ya itulah, apalagi pekerjaan seperti benar-benar merasa tersaingi, merasa apa, saya perempuan yang biasa-biasa, sederhana, penampilan juga biasa. Saya tidak pernah memakai barang-barang yang mahal, barang-barang yang biasa, barang-barang branded, tidak ya. Saya alhamdulillah bisa menjalani kehidupan dengan sederhana, bisa melanjutkan kuliah dengan uang saya sendiri, dengan hasil bekerja saya sendiri. Ya, baru-baru saya mau memakai barang yang branded, bisa membayar kuliah saja, alhamdulillah, bisa untuk ongkos-ongkosnya, untuk biaya makannya, segala macam. Ya, alhamdulillah. Saya tidak sampai sekarang itu ya, karena dilatih seperti itu, alhamdulillah saya tidak tertarik dengan barang-barang yang mewah, yang mahal. Jadi buat saya itu barang-barang seperti itu tidak akan selamanya. Jadi yang terpenting adalah ketenangan yang dicari ya seperti itulah. Jadi meskipun orang lain mungkin memakai branded atau apa ya, tidak tertarik lah, buat apalah, hanya untuk dipakai, setelah dicuci akan rusak. Seperti itu saya prinsipnya kalau masalah untuk penampilannya, untuk kecantikan segala macam. Yang penting kulit saya sehat, glowing, indah, tidak harus memakai bahan yang mahal, tapi yang cocok di kulit itu apa, yang butuhkan itu apa. Ya itu juga kehidupan juga seperti itu ya. Kalau mau terus-terus apa yang kita inginkan ya seperti itu, tapi akan terus over consume, terus apa namanya, tidak mementingkan apa yang benar-benar kita butuhkan. Nah seperti itu, itulah juga hidup manusia itu kadang ya seperti itu. Kalau tidak bersyukur ya tidak akan pernah bisa bersyukur selamanya, tidak akan pernah merasa puas. Jadi kehidupan itu adalah nikmati apa yang ada hari ini, apapun buruknya. Dari 1000 keburukan pasti ada kebaikannya. Jangan sampai satu dari kesalahan merusak 1000 kebaikan. Tapi lihatlah dari dari 1000 keburukan pasti ada hal yang baik buat kamu. Jadi nikmatilah, itulah kuncinya. Bersyukur ya, Allah itu pasti tidak akan mau menjerumuskan seseorang, memberikan sesuatu itu bukan untuk bukan yang tidak baik. Pasti apa yang Allah berikan tuh semuanya pasti baik ya, meskipun jalannya pasti ya Allah untuk apa, untuk supaya bisa belajar, bisa memaknai hidup, bersyukur. Pasti ada waktunya, setelah menemukan poinnya semuanya akan terbuka lah. Setelah menemukan poin-poin yang penting, setelah ujian, beribu-ribu ujian, segala kecemasan, sakit, rasa sakit, apa yang kamu butuhkan Allah itu sudah tahu, tapi Allah memberikan ujian dulu ya. Jadi setelah benar-benar misalkan apa yang nanti akan bisa ditemukan, tapi jalanilah prosesnya dulu, jalani dengan ikhlas, dengan benar-benar ikhlas, nanti hatimu itu akan tenang lah, percayalah ya, percayalah. Setelah, yang penting ikhlas, jangan tinggalkan sholat, dan lebih-lebih saya sarankan kalau ada apa-apa jangan mengadu kepada manusia. Alhamdulillah kalau manusia hati-hati ya,
Alhamdulillah kalau kita misalkan mengadu kepada orang yang tepat, tapi misalkan mengadu kepada orang yang salah, hancurlah diri kita, aib kita akan semuanya terbuka. Jangan terlalu percaya, itulah lebih baik untuk hari ini ya. Kalau mau apa-apa curhat itu hanya kepada Allah saja ya, jangan terlalu dibicarakan masalah keluarga, masalah apa kepada orang yang insya Allah kalau yang kita bicarakan tuh orang yang benar-benar bisa memegang apa yang kita pegang ya. Tapi hati-hatilah, jangan terlalu banyak bicara kepada teman, khususnya perempuan. Kalau laki-laki insya Allah bisa jaga, insya Allah. Jangan lihat dulu lah intelektualnya, dia mengerti agama atau tidak. Kalau mengerti ya boleh curhat, nanti mungkin bisa memegang tanpa dengan dibicarakan lagi kepada orang lain. Tapi jangan yang suka gosip terus kita curhat ya, jadi nanti susah gitu ya. Ya seperti itu ya, itulah pengalamannya. Hari yang indah itu ya seperti itu, jalanilah apapun ya, meskipun ya untuk mendapatkan hari yang indah itu perjalanannya panjang, ujiannya banyak, tapi percayalah suatu saat apa yang kita mau butuh, apa yang kita butuhkan itu ya ketenangan hati ya. Jadi meskipun apapun yang kita dapat, harta berlimpah segala macam, kalau hati tidak tenang, susahlah selamanya. Tidak tenang, tidak bisa menikmati sholat ibadah dengan tenang. Meskipun misalkan uang menumpuk di berangkas, emas berlian ada di berangkas segala macam, tapi kalau hati tidak tenang, jauh dari Allah, untuk apa semua itu? Tapi kalau misalkan alhamdulillah kita diberikan rezeki, kita nikmati, kita syukuri sekecil apapun, sebesar apapun, hati kita tenang, itulah ya, kita akan membuat kita cantik, selalu tersenyum, tidak hati itu rusak atau busuk ya. Hati busuk itu ya melihat orang sedikit cantik sebel, heka pandangannya sinis ya. Tapi kalau kita hati tenang ya sudahlah. Yang cantik itu ya kita cantik ya cantik, siapa yang memuji hanya diri kita sendiri. Kalau seberapa cantik pun, tapi kalau kita merasa tidak cantik, kita akan tidak cantik, akan terus melihat orang lain, wah oh itu lebih bagus hidungnya, kulitnya lebih mulus ya, akhirnya kita terus-terusan seperti itu, akhirnya lara ke dokter, operasi segala macam. Itu kan kupur nikmat, keluar dari jalur Islam ya yang diajarkan. Tapi kalau kita ya hidung pesek, contohnya saya hidung pesek, ya sudah nikmati saja, alhamdulillah. Dan setiap orang itu ya mempunyai karakteristik tersendiri gitu, mempunyai kecantikan sendiri. Apa kecantikan itu? Ya dari dirinya sendiri lah. Jadi menarik itu timbul dari dalam, bukan dari luarnya saja. Kalau dari dalamnya oke, happy, indah, ya seburuk apapun wajah kita akan terlihat indah, sehitam apapun, sepesek apapun. Itu ya kuncinya dari hati, percayalah, bukan dari luar lah. Oke, dari luar mendukung, tapi dari yang penting itu dari dalam hatinya gitu happy. Kalau happy apapun juga akan terlihat bagus ya. Kalau ada masalah, secantik apapun ya terlihat Anda punya masalah, ada masalah yang sembunyikan. Tapi kalau kita bebaskan semuanya, jalani saja, ya akan terlihat berbeda wajah kita ya. So, percayalah seperti itu. Jadi ketenangan itu kuncinya ada dekat dengan Allah, ikhlas, apapun itu ya, mau curhat apapun, curhatannya kepada Allah saja ya. Itu oke, itu saja bincang pagi dengan Teh Imas pagi ini ya. Perjalanan untuk mencapai ketenangan itu pasti akan tercapai setelah menemukan poinnya apa, rahasianya apa, taunya apa, setelah kehidupan itu bagaimana, hidup kita ini untuk apa. Nah setelah itu pasti akan ketemu poinnya ya. Jadi apapun yang menyengat diri kita, apapun itu racun atau apapun ya, kalau tahu sudah obatnya ya oke, bisa dilewati ya. Sok percayalah pasti insya Allah ya. Yang terpenting itu jangan mengeluh, jangan putus asa, jalanilah apapun. Kalau banyak misalkan luka-luka itu ya nanti juga akan kebal lah si luka itu melalui waktu, asal tahu cara mengobatinya, cara menyembuhkannya ya. Itu saja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga bermanfaat ya cerita pagi ini untuk kalian semua.
para subscriber saya yang sedikit dan follower saya yang pas-pasan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.